Serangan terhadap wakil presiden kembali memanas. Kritik tajam dilontarkan, tapi kali ini ada yang berdiri paling depan membela. Habib Kribo menyebut ini bukan sekadar kritik, tapi ada sentimen lama terhadap Jokowi yang masih membara. Benarkah Gibran hanya bayang-bayang kekuasaan atau justru sedang dipersiapkan menuju 2034? Kembali di Suara Ruwais, saya Evan Bulugis, dan hari ini kita kupas polemik Habib Kribo bela Gibran. Jangan lewatkan. Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah perseteruan yang cukup panas di ruang publik, yaitu antara Guru Gembul dan Habib Kribo. Pemicunya, penilaian tajam soal kemampuan wakil presiden kita, Gibran. Nah, dalam pembahasan ini, kita akan fokus ngeliat gimana Habib Kribo membangun pembelaannya dan, ya, sekaligus melancarkan serangan balik. Nah, kita mulai dari sini nih. Pernyataan dari Habib Kribo ini bener-bener jadi pembuka yang nendang banget. Kalimat ini dia tujukan langsung ke Guru Gembul, dan ini bisa dibilang jadi panggung utama dari seluruh argumen balasannya. Oke, pertama-tama, mari kita lihat dulu, apa sih yang jadi sumbu apinya setidaknya dari kacamata Habib Kribo ya? Apa aja yang menurut dia diucapkan oleh Guru Gembul tentang Gibran sampai bisa memancing respons yang begitu keras? Jadi, menurut Habib Kribo, kritik dari Guru Gembul itu sifatnya sangat personal. Guru Gembul dituduh menggambarkan Gibran sebagai sosok yang, ya sama sekali nggak berkualitas dan cuma bisa maju karena nama besar keluarganya. Berat banget tuduhannya. Sekarang kita pindah ke sisi satunya. Yuk, kita lihat gimana Habib Kribo membangun narasi tandingan untuk membantah semua tudingan tadi. Nah, ini bagian yang menarik loh. Habib Kribo itu memulai argumennya dengan sebuah pengakuan. Dia bilang, jujur, awalnya dia juga ngeremehin Gibran, tapi pandangannya itu berubah total setelah dia ngelihat langsung kinerja Gibran. Cara Kribo membangun argumennya itu dengan langsung mengadu data. Di satu sisi, ada kritik yang menurutnya dilontarkan Guru Gembul. Di sisi lain, dia kasih bukti-bukti nyata kemampuan Gibran. Dia menyoroti banget performa Gibran pas debat dan waktu tampil di panggung internasional sebagai bantahan utamanya. Kutipan ini benar-benar menggambarkan poin utamanya. Bagi Kribo, kemampuan Gibran buat belajar cepat dan tampil bagus di bawah tekanan, itu justru tanda kecerdasan, bukan kelemahan seperti yang mungkin dituduhkan oleh para pengkritiknya. Tapi, tunggu dulu. Bagi Habib Kribo, masalah kritik ke Gibran ini sebenarnya bukan cuma soal Gibrannya aja. Menurut dia, ada sesuatu yang jauh lebih dalam di baliknya. Habib Kribo seolah-olah melempar pertanyaan penting nih. Kalau Gibran memang terbukti kompeten, kenapa serangannya bisa sekeras dan separah itu? Ada apa sebenarnya? Nah, ini dia, inti dari argumen Habib Kribo. Dia percaya kalau semua sentimen negatif ke Gibran itu sebenarnya cuma perang proksi. Target aslinya, ya ayahnya Gibran, mantan Presiden Jokowi. Logikanya Kribo gini, coba bayangin kalau Gibran itu anak tokoh politik lain, mungkin dia bakal dipuji-puji. Menurutnya, mustahil bagi para kritikus ini untuk menilai Gibran secara objektif, karena dasarnya udah benci duluan sama Jokowi. Dan dia benar-benar mempertegas pembelaannya terhadap warisan Jokowi dengan kalimat yang tajam banget. Dia sampai menyebut orang yang mengingkari keberhasilan Jokowi itu sebagai munafik. Dari sini argumen Habib Kribo jadi makin luas loh. Nggak lagi cuma soal Gibran atau Jokowi, tapi ini jadi kritik terhadap iklim politik di negara kita secara keseluruhan. Habib Kribo kelihatannya prihatin banget sama budaya politik kita yang sepertinya susah banget buat ngelihat sisi baik dari lawan. Dia bertanya, kenapa sih kita sulit banget mengakui kalau pihak seberang itu melakukan sesuatu yang benar? Dia lalu membaginya menjadi dua pola pikir yang kontras banget. Ada yang konstruktif, yang tujuannya membangun bangsa, terus ada juga yang destruktif, yang isinya cuma terjebak dalam lingkaran setan, nyari-nyari kesalahan melulu. Oke, jadi setelah panjang lebar memaparkan argumennya, apa sih pesan utama yang ingin disampaikan oleh Habib Kribo, baik itu untuk Guru Gembul secara pribadi maupun untuk kita semua sebagai publik? Dia secara spesifik ngasih pesan langsung buat Guru Gembul. Intinya gini, Anda itu kan seorang guru, seharusnya peran Anda itu memotivasi, bukan malah meremehkan dan menjatuhkan mental orang. Nah, untuk masyarakat luas, pesannya juga sangat jelas. Intinya, pemilu udah selesai. Yuk, terima hasilnya. Udahan berantemnya. Sekarang saatnya kita bersatu dan kasih kesempatan pemimpin yang terpilih untuk bekerja. Jadi, kesimpulan yang ingin ditekankan oleh Kribo adalah wacana publik kita itu seharusnya fokus pada kebijakan dan hasil kerja nyata, bukan malah terjebak sama dendam pribadi atau latar belakang keluarga seseorang. Setelah kita telusuri semua argumen dari Habib Kribo ini,
Akhirnya kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar yang relevan banget nggak cuma buat kasus ini. Pertanyaannya adalah, di mana sih kita harus menarik garis batasnya? Kapan sebuah kritik itu masih dianggap sah dan membangun? Dan kapan kritik itu udah berubah jadi negativitas yang cuma merusak? Coba kita renungkan bersama. Politik selalu penuh perdebatan, tapi bangsa ini butuh solusi, bukan sekadar saling menjatuhkan. Menurut kalian, apakah kritik ini objektif atau ada muatan politik lama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar diskusi kritis seperti ini terus hadir. Sampai jumpa di Suara Ruwai berikutnya.